Namun polisi itu tak peduli. Mereka pun berjalan ke pos lalu lintas yang hanya berjarak beberapa puluh meter. Di sana, polisi itu mengunci sepeda Pak Wardo dengan rantai. Ia lalu memaksa kakek itu duduk di bangku kayu yang kotor. "Wahai Bapak, apa salah saya sampai diperlakukan begini?" Suara kakek itu lirih, hampir seperti doa. Tapi polisi itu malah tertawa. Kalau semua orang tua kayak kakek dibiarkan, kota ini bisa semrawut. Ia pun pergi ke dalam, meninggalkan Pak Wardo sendiri. Tak lama, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pos. Seorang pria berseragam militer turun dengan langkah cepat dan sorot mata tajam. Warga yang melihat langsung membelalakan mata. Itu bukan orang sembarangan. Ia membuka pintu pos dan berkata dingin. "Apa yang kau lakukan pada ayahku?" Suasana di pos polisi itu mendadak berubah mencekam. Polisi muda yang tadi lantang, kini mendongak dengan dahi berkerut. Ia menatap pria berseragam loreng itu tanpa mengenali siapa yang sedang berdiri di hadapannya. "Maaf, ini pos polisi, bukan tempat militer. Silakan keluar kalau tidak ada urusan," katanya, mencoba tegas meski suaranya mulai goyah. Namun pria berseragam itu mendekat perlahan, dengan tatapan tajam yang menusuk jantung. Namanya adalah Hartono. Letnan Jenderal aktif di Mabes TNI. Salah satu pimpinan tertinggi dengan reputasi tak perlu diragukan. Ia dikenal disiplin, tenang, tapi juga sangat melindungi keluarganya. Dengan suara dalam dan tenang, ia berkata, "Kau baru saja mempermalukan ayahku di depan umum. Kau menarik lengannya, menyeretnya ke pos, menggeledah tanpa alasan, dan menilainya dari penampilan." Polisi muda itu menelan ludah. Keringatnya mulai menetes. "Pak, saya tidak tahu. Saya cuma menjalankan tugas, saya tidak tahu beliau ayah Anda." Jenderal Hartono menghela napas. "Dan seandainya beliau bukan ayahku, apakah perlakuan seperti itu pantas kau lakukan pada orang tua yang hanya mengayuh sepeda?" Polisi itu tak bisa menjawab. Kepalanya tertunduk. Suara gemetar keluar dari mulutnya. Saya minta maaf, Pak." Warga yang tadi menonton mulai berkerumun lebih dekat. Beberapa mulai berbicara pelan. "Itu jenderal beneran? Wah, mampus deh tuh polisi." Hartono lalu menghampiri ayahnya. Pak Wardo menatap anaknya dengan tenang. "Sudah, Nak. Kakek nggak apa-apa," katanya pelan. Tapi Hartono tetap tak bergeming. Ia berdiri tegak dan berkata lantang. "Saya akan bawa kasus ini ke Kapolri. Tak ada ruang untuk arogansi dalam tubuh polisi negara. Kami tentara juga bertugas menegakkan kebenaran, bukan membiarkan kesewenang-wenangan." Polisi muda itu gemetar. Ia tahu, ini bukan lagi tentang jabatan atau kuasa. Ini tentang moral, adab, dan keadilan.